Hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia mengenal perasaan. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Arya, coba mungkin doanya. Terima kasih, selamat pagi. Masuk semua hari ini? Jadi sebelum belajar kita menyanyi dulu ya. Lalu kalau hasil senang tepuk tangan bisa? Bisa? Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang, mari kita lakukan. Kalau hati senang semuanya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita belajar tentang mengenal perasaan. Nah, Ibu harapkan setelah kalian belajar ini, nanti kalian dapat memahami tujuan belajarnya. Siswa mampu mengenali berbagai perasaan, ada perasaan sedih, marah, kecewa, takut. Coba kalian perhatikan gambarnya. Mengenal berbagai perasaan yang ada perasaan sedih, marah, kecewa, takut. Terus tujuan belajar keduanya, siswa mengekspresikan perasaan melalui kata-kata sederhana dan gambar. Ekspresi wajah, misalnya wajah sedih seperti apa, wajah senang seperti apa. Terus siswa mampu menunjukkan sifat empati, menghargai perasaan teman. Yang keempat, tujuannya siswa mampu merefleksikan pengalaman terkait perasaan sehari-hari. Nah, coba perhatikan di bukunya itu, di situ ada di halaman 1. Di situ ada beberapa gambar. Coba perhatikan gambarnya baik-baik. Lihat. Yang pertama gambarnya anak sedang apa? Sedih. Kemudian gambar kedua? Marah. Yang ketiga? Nah, gini katanya. Nah, kalau seperti itu tandanya anak sedang apa? Kecewa, marah. Kemudian yang keempat, ada gambar anak sedang masanya masam, mukanya muram. Berarti dia itu sedang sedih. Contohnya, misalnya kamu sedih karena apa? Arya, kalau kamu sedih karena apa? Banyak contohnya. Misalnya dibully, tidak dikasih uang jajan. Terus siapakah lagi? Diejek teman. Nah, kalau kamu senang, senangnya kamu dalam rangka apa? Nah, misalnya kamu dapat apa? Dapat hadiah. Dapat apa lagi? Ayo. Misalnya diberikan sepeda baru. Beli sepatu baru. Senang kan? Senang. Nah, yang membuat kita sedih, kecewa, misalnya kamu kecewa tidak naik ke kelas, tidak naik kelas, kecewa. Coba perhatikan gambarnya. Amatilah gambar di atas bersama guru. Nah, berapa jumlah anak gambar? Ada anak yang senang, ada anak yang sedih, ada anak yang merasa bangga karena nilainya bagus. Kemudian ada yang takut kenapa? Takut diejek kawan. Ada yang marah, ada yang kaget karena dikagetin sama temannya. Coba perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar muka kawan kamu di kelas ini. Kalau Aul mukanya lagi apa Aul nih?
Uli lagi senang. Senang apa, Ul? Nah, penyebab orang merasa senang itu bagaimana mimik orang merasa senang? Kalau orang senang itu dia akan tersenyum. Kalau dia sedih maka dia akan merenung, murung, tidak mau ngomong, tidak mau apa-apa. Nah, oke. Nah, dalam di sini, nah, buka lagi dalam berikutnya. Nah, oke. Lihat mimik wajahnya, wajah teman kamu. Sebelumnya nanti di kegiatan inti ini mau kasih tugas dulu. Tuliskan tugasnya ya. Nah, lihat di buku paket halaman 4 ini tugasnya. Oh, iya. Oke. Kasih tugas dulu. Sebentar. Bukan. Ini kasih. Tugasnya selesai ya. Dia dulu perhatikan jangan dulu ini Pak Raman ini. Oke. Baru 7 menit. Kerjakan dulu tugasnya. Yang ini. Coba lihat, perhatikan. Perhatikan di sini. Coba kamu lihat di sini apa ini, kamu lihat ininya seperti apa. Jadi cari sini. Baik-baik, cari yang keluar. Perhatikan dulu. Ke sini, masuk ke keluar. Ke sini, oke? Nah. Perhatikan baik-baik. Ayo.
bagaimana aku kasih waktu 10 menit ya. Nanti setelah itu kita belajar berbicara. Semangat anak-anak. Kepada isinya sampai jumpa. Saat berpisah telah tiba, aku harus berpindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku, aku akan selalu mengingatmu. Ini puisi tentang perpisahan dengan kawan ya. Jadi kalau kita berpisah sama teman itu gimana rasanya perasaan kamu? Hah? Sedih. Tiba-tiba temannya pindah. Kan sedih kan? Sudah 3 tahun bersama-sama, tiba-tiba kawan kamu pindah ke kota Jakarta. Sedih. Ayo Rasul, ini coba kamu perhatikan di sini, dilihat di sininya. Kamu perhatikan bagus-bagus, kamu ikuti.
Jadi ada cerita, nanti kalian bisa menyimpulkan bagaimana cerita ini. Nah, Mimi dan adiknya bermain boneka. Simak baik-baik ceritanya. Namun tidak ada yang mau mengalah, jadi tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga bonekanya rusak. Nah, terus Mimi besar sekali. Miminya sedih. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Nah, dari jendela Mimi mengintip keluar. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling meminta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersama. Dari kedua tokoh cerita tadi, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya perasaan Mimi. Bagaimana perasaan Mimi tadi? Ketika bonekanya rusak, sedih. Kenapa dia sedih? Ya, karena bonekanya rusak. Siapa yang rusak bonekanya? Siapa yang rusaknya? Adiknya. Adiknya yang rusak boneka. Karena apa? Karena tadi mereka berebut menarik bonekanya, akhirnya bonekanya rusak. Kemudian karena Mimi tadi merasa kesal, kecewa, lalu Mimi itu masuk ke dalam kamar. Karena dia merasa kesal, kecewa, dia melampiaskan kekecewaannya dengan menangis. Pernah nangis kan? Nah, yang sering nangis di si Puput nih. Gimana? Puput, coba kamu nangis, Puput ibu lihat. Kalau kita nangis, gitu kan? Lalu selama kita nangis itu perasaan kita kecewa, sedih sudah keluar, plong rasanya. Nah, setelah Mimi menangis tadi, akhirnya Mimi merasa lega. Kenapa? Karena perasaan kekesalannya dia sudah dia lampiaskan. Sama emosinya, sama istirahat tertahan sudah keluar semuanya. Nah, setelah itu adiknya datang meminta maaf. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, buat salah, kita harus meminta maaf. Bagaimana caranya? Minta maaf. Nah, menurut kalian bagaimana perasaan kedua tokoh cerita tadi? Kalau Mimi tadi sedih kan, kecewa, kesal, marah. Terus kalau adiknya, bagaimana perasaannya? Kan adiknya yang merusak boneka, otomatis adiknya itu merasa bersalah. Dia merasa bersalah, kemudian dia meminta maaf. Oke, yang bisa saya lanjutkan. Nah, Asrul, kamu? Oke. Bawa lagi, lihat di sini. Di sini rapi-rapi tulisnya. Saya tulis itu. Oke, suruh rapi-rapi. Ibu kelihatan nggak? Ibu kelihatan nggak? Kamu nggak lihat ibu kelihatan waktu ngajar? Saya tunggu kawannya dulu yang belum lanjutkan. Oke, tetap semangat. Ya udah selesai, boleh dikumpul.
Oke. Oh ya, nanti kalian coba gambarkan ekspresi wajah kalian, menggambar ekspresi wajah kalian. Misalnya wajah kamu lagi marah, coba gambar ekspresi wajah kamu, buat mukanya saja. Misalnya kamu lagi marah, seperti apa? Menggambar ekspresi wajah kalian, coba. Buat mukamu kalau marah, kalau nangis seperti apa? Gimana ya kalau saya sedang nangis? Nah, buat wajah kamu seperti apa? Nah, misalnya kamu memilih wajah kamu, perasaan kamu lagi senang. Misalnya Asrul menggambar, oh saya lagi sedih. Nah, kamu buat ekspresi wajah kamu kalau sedih itu seperti apa? Kalau senang, misalnya dia tertawa. Kalau marah bukan ketawa lagi, masak mukanya. Nah, itu kamu buat ekspresi wajah kamu. Ibu mau lihat. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ayo. Kasih. Kamu buat di bawahnya. Misalnya saya lagi marah, gambar untuk misalnya saya lagi senang, nah, kan ketawa kan? Ini gambar lagi apa itu? Kamu lagi ngapa? Mulai Natal kan? Berarti dia lagi sedih. Karena matanya gambar Asrul lagi sedih. Oke. Boleh dikasih warna rambutnya? Coba. Oke. Kalau coba nanti kumpul. Udah. Ini perasaan lagi apa nih? Nanti. Coba yang lain dulu, kumpulkan dulu. Kamu lagi, nah dibuat ya. Misalnya ini saya lagi marah. Yo, terus kumpul. Yang puput ini mungkin lagi marah kali kita yang rambut pendidikan. Dia marah kan? Oke, kalau sudah kumpul gambarnya buat keterangan awalnya. Nah, kamu pun
Oke, kalau sudah. Nah, sekarang kita menyimpul dulu tuh. Sudah. Nah, sekarang dari materi yang kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perasaan itu ada perasaan sedih, ada perasaan senang, ada perasaan marah, terus ada perasaan kecewa. Nah, bagaimana cara kita menghargai perasaan orang lain? Seperti apa kita menghargainya? Dengan cara jangan mengganggu atau menyakiti orang lain. Tidak boleh mengejek dia, tidak boleh mengejek kawan, tidak boleh berkelahi. Cara kita menjaga, kita harus menghargai teman, menghargai teman. Nah, setelah belajar ini, hari ini kamu merasa gimana? Misalnya hari ini saya merasa senang karena apa? Ya, hari ini saya merasa senang karena saya diberikan sepatu baru. Misalnya hari ini saya merasa sedih. Sedih kenapa? Karena saya tidak diberikan sepeda, karena saya tidak dikasih uang jajan. Karena saya tidak dikasih uang jajan. Oke. Nah, setelah belajar hari ini, Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita selesai pembelajaran, kita mengakhirinya dengan apa lagi? Mau bernyanyi? Oke, kalau mau nyanyi, kita nyanyi sama-sama. Berdiri. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalian boleh istirahat.